Halo teman-teman. Ya oke. Sekarang akhirnya gue kembali lagi mencoba membuat video panjang lagi. Sekarang gue dengan status baru karena sudah ada istri gue tersayang. Yang saat ini gue pengen ajak ngobrol nih jelang pertandingan timnas Indonesia versus Australia yang bakal bertanding di Stadion Sydney, yang mana berlangsung pada Kamis petang waktu Indonesia Barat 20 Maret 2025. Kita tahu bahwa timnas Indonesia nih akhirnya akan menjalani pertandingan lagi, dan kali ini di bawah pelatih baru sayang. Wow. Kamu tahu nggak? Aku tahu. Siapa Patrick. namanya? Patrick siapa? Patrick ituan SpongeBob. Emang siapa? Aku tahu Patricknya doang. Tapi nama panjangnya aku lupa. Dia itu Patrick Kluivert. Nah itu. Dia mantan striker timnas Belanda. Terus mantan pemain Barcelona, AC Milan, ya banyak klub-klub besar, dan akhirnya dia direkrut menggantikan Sintayong. Tapi kalau kamu, aku pengen tahu ya dari sisi awam sendiri, kamu sendiri. Kita nggak bicara soal timnas Indonesia versus Australia, tapi soal timnas Indonesia dulu deh. Sejauh mana sih kamu tahu soal timnas? Aku pengen tahu aja gitu. Sepanjang kamu jadi istri aku, yang seorang bisa dibilang aku ngamatin sepak bola gitu, kerjaan aku di sepak bola, jurnalis olahraga. Aku pengen tahu aja sejauh mana kamu tahu soal sepak bola dan timnas Indonesia yang sekarang boleh dibilang sangat digandrungi nih sama kaum hawa karena banyak muka-muka bule. Iya. Ya, karena banyak pemain Indo yang akhirnya dinaturalisasi. Kalau kamu sendiri sejauh mana taunya? Nggak banyak sih, karena juga bukan pecinta bola banget gitu. Tapi sejak punya suami menganalisis bola, jadi kayak jadi tahu, jadi belajar juga. Cuma biasanya kayak cuma dengar ada timnas, ada klub-klub bola kayak gitu doang sih. Terus apalagi? Udah sih Kamu gitu aja. pernah nonton bola begadang gitu? Nggak pernah sih kalau sampai begadang tuh, karena kan aku bukan pecinta bola ya, cuma kayak sekedar tahu aja gitu ya, termasuk awam sih, karena aku nggak tahu sama sekali kayak dunia bola tuh kayak gimana gitu, bukan pecinta bola soalnya. Dulu pernah aku dengar kamu pernah main bola. Lebih ke futsal nggak sih, bukan bola. Oh iya, futsal. Ya, Waktu itu ikut apa? Waktu itu tanding, jadi kelas meeting ya dulu di SMK, terus aku kayak main futsal gitu. Nah terus aku kayak cuma sekedar suka aja sih gitu, nggak yang sampai cinta bola tuh enggak. Oh, tapi main futsal di depan, di belakang apa? Aku bagian striker. Ngeri banget. Maju. Emang jago ngegolin kamu? Iya dong. Kebetulan waktu itu aku sempet ngegolin 1 gol. Ya. Walaupun nendang kaki orang. Kalau cewek gitu kan, main bolanya rusuh gitu. Iya. Iya, terus aku baru tahu kayak sejak kamu nganalisis bola tuh kayak aku baru tahu ada klub buat cewek juga gitu. Sekarang kayak kesetaraan gender gitu aku baru tahu sejak sama kamu. Tadinya aku nggak tahu. Iya, kalau gitu aku ikutan. Emang kamu baru tuh kalau ada Iya, sepak bola cewek. Iya, baru tahu sejak sama kamu. Aku nggak tahu sama sekali. Jadi kayak pas ngeliat kayak beneran ada, terus sampai ada yang hijab juga kayak gitu. Iya. Aku sampai speechless gitu lah guys, gitu sih. Oke. Nah, sekarang kalau timnas, kamu kan pernah lihat aku siaran tuh. Timnas sejago apa sekarang menurut kamu? Jauh lebih baik sih ya pastinya, walaupun mungkin banyak lah perseteruan Apa perseteruan apa? Kagak ada perseteruan setahu aku. antara pemain. Mana ada? Nendang-nendangan. Mana ada, ngareng kamu. Enggak. Lebih baik aja sih aku ngelihatnya. Mungkin kayak udah mateng, apalagi kayak udah timnas tuh udah jadi tim nasional kan. Jadi nggak mungkin ibaratnya kayak newbie langsung jadi timnas tuh nggak mungkin. Itu pasti udah kayak benar-benar ngambil dari klub-klub yang emang udah berpengalaman kayak gitu. Ya kan, terus baru jadi timnas gitu. Nah, kamu sering ngeliat sekarang pemain-pemain pada bule-bule. Ada muka-muka Indonya banyak. Ya. Pemain favorit kamu mungkin sekarang aku suruh kamu pilih deh. Ini kan ada banyak nih foto-foto nih aku siapin. Coba kamu pilih di situ 3 pemain yang menurut kamu paling ganteng di timnas Indonesia saat ini. Kamu pilih deh, aku kasih waktu. Coba cek tuh di situ tuh. Pertama tuh ada Emil Audiro tuh. Aku nggak terlalu tahu ya ganteng, cuman yang paling charming. aku bukan charming, kayak yang menyita perhatian aku tuh. Oh, jadi dia lebih menyita perhatian daripada aku. bukan maksudnya di timnas gitu. Kayak menyita perhatian kita para cewek gitu ya. Lebih ke
penjaga gawangnya sih, Siapa? Martin Paes. Oke. Terus kayak aku tuh selalu denger nama dia gitu, jadi kayak iya aku jadi ke notice gitu kayak Oh, Martin Paes yang mana sih? Oh ternyata cakep. Oke, terus siapa lagi? Itu Martin Paes berarti nomor 1. Ya udah, terus yang kedua siapa? Kedua siapa ya? Kamu lihat-lihat tuh posnya tuh. Tetap kamu di hati aku. Oh iya. Terus siapa ya? Itu banyak tuh. Aku nggak tahu tapi yang jago-jago gitu loh. Iya kan ini kan aku bilangnya dari Tampang. Oh dari Tampang. Iya, Tampang sih banyak ada ya soalnya Sandy kayak Walsh. bule-bule gitu. Ya, siapa? Ayo siapa? Ayo. Aku denger bagus backnya itu si Mas Asnawi sih. Oh Asnawi, tapi nggak dipanggil dia di lawan Australia. Iya harusnya dia dipanggil. Oke Asnawi, terus siapa lagi? Nah, ini kan menyeluruh ya guys. Nah, Yang mana lagi ya? Ini Shane. Shen Patinama. Dia ikut gak? Ikut. Nah itu aku mau dia. Oh Shen Patinama, aku mau dia. Kamu ngapain? Maksudnya apa? Maksudnya aku pilih dia. Oh, kacau ini bisa ambigu ya. bisa memecahkan perumah tanggaan ini. Itu terus siapa lagi? Satu lagi ya? Satu lagi. Ikut di Australia. 5D kan baru 3. Jangan banyak banget. Aku bingung soalnya belum pernah Itu lihat. ada Emil yang orang Lombok tapi Itali juga. Mana? Kiper ini. Emil Oh ada iya dia akan bagus. lumayan nih. Mukanya kayak cowok banget, maskulin banget. Oke, ada Boleh, Sandy boleh dia. Walsh. Ada Sandy Walsh. Oh ya dia juga boleh 3 deh. Tuh udah dia. Dean ikut gak? Siapa? Dean. Dan James ikut. Lumayan juga. Pemain baru. Tapi kayaknya back semua deh. Oh, Emil tuh penjaga gawang juga. Iya, penjaga Aku gawang baru juga. tahu karena aku taunya Martin Paes. Karena kayak yang paling familiar di aku tuh Martin Paes. Martin Paes. Ya memang Emil itu baru bergabung sekarang dan baru disahin bulan ini ya. Kalau aku nggak salah bulan ini. Jadi akhirnya dikejar kemarin di awal bulan dan akhirnya baru daftaran dan akhirnya bisa lawan Australia. Dia, Dan James sama satu lagi Joy Pelupesi namanya. Oh, Itu deh, Joy Pelupesi itu. Itu dia Oh, tuh. iya, dia. Iya. Joy Pelupesi. wow. Itu dia. Joy Pelupesi. Jadi keturunan Ambon. Tapi aku boleh ini gak sih kayak pengen kasih saran gitu. Karena kan menurut aku banyak kan bule ya. Walaupun maksudnya ada darah Indonesia. Tapi kenapa nggak diambilnya yang benar-benar Indonesia asli gitu tanpa mix gitu. Nah, ini aku jelasin ya. Nah, sekarang buat kamu. Awam ya, jadi Iya. kayak maksudnya mikirnya kalau aku sebagai orang Indonesia yang emang pure darah Indo, ya walaupun ada mixnya juga. Alah, kamu ada darah Londo juga. Iya ada darah dikit doang Iya. kan, maksudnya kayak lebih ke Indonesia gitu. Terus kayak kenapa sih nggak ambilnya yang emang pemain pure Indonesian yang kayak misalnya Java mix Sunda atau Padang mix Palembang kayak gitu loh. Kenapa? Jadi gini, aku jelasin ke kamu ya. Jadi ini proses naturalisasi ini memang diambil sebagai jalur kalau istilahnya tuh shortcut, motong jalur. Jadi ibaratnya ini bentuk dalam tanda kutip akselerasi ataupun ijon agar kita bisa meraih prestasi dengan lebih cepat dengan naturalisasi ini, karena nggak bisa dipungkirin memang kalau kualitas dari para pemain di liga kita ini kalau untuk bersaing di level Asia bahkan untuk ke dunia itu masih agak jauh ketinggalannya Oh oke. untuk ngambil dari pemain lokal ya. Jadi Jadi dari segi- sulit standarisasinya. Kualitas pemain, Maksudnya kualitas pemain. kayak lebih ke energinya kah? Atau Kualitas kualitas tuh pemainnya? ya banyak sih, banyak faktornya, ada kualitas dasar ataupun itu ya intelijensia dan segala macam, tapi yang pasti memang standar kualitasnya itu kalau untuk bersaing di level dunia masih belum, harus diakuin. Bahkan di Asia itu kita masih nggak begitu kuat ya, walaupun ada beberapa pemain yang akhirnya di zaman Sintayong itu ada yang lumayan improve lah, berkembang, dan banyak pemain muda. Makanya butuh akselerasi seperti ini, menaturalisasi, namanya program naturalisasi para pemain yang berdarah Indonesia pasti. Dan naturalisasi kalau dulu tuh sempat 2010 2009 awal itu naturalisasinya pemain-pemainnya itu nggak dari Indonesia. Jadi ada pemain Uruguay itu kayak Christian Gonzalez. Oh iya, Ya. iya, aku tahu lagi. Itu banyak tuh. Terus ada pemain dari Afrika dinaturalisasi. Gonzales akhirnya jadi penduduk Indonesia. Iya memang, iya itu kan salah satu angkatan pertama lah yang dinaturalisasi jadi Gonzales. Itu nggak ada darah Indonesianya tuh, tapi nikah Iya, iya. sama orang Indonesia, Iya, benar. sama wanita Indonesia. Jadi memang
sekarang bedanya itu yang dicari adalah memang punya darah Indonesia. Oke. Ya, Tapi makanya lebih, tetap lebih pure ya daripada ngambil yang benar dia. ya bukan dari Afrika, bukan dari Amerika Latin yang nggak punya sama sekali. Iya, tetap ada Ya, mixnya tetap ada mixnya Indonesia. Jadi memang itu yang salah satu menjadi syarat utama dari program PSSI sekarang. Jadi makanya setelah mereka menjadi naturalisasi pun lebih kuat secara emosional. Walaupun kita juga nggak mungkin ya, yang kemarin juga naturalisasi kan juga secara emosional pasti kuat karena mereka udah tinggal lama di sini, kemudian punya istri orang sini gitu. Jadi mereka hidup sekarang di sini gitu sebagai warga negara Indonesia. Iya, punya keturunan. Apakah kalau misalnya kita udah punya keturunan Indo gitu, apakah ibaratnya kan salah ayahnya itu mantan Pemain pemain bola. ya? Nah, apakah anaknya juga bisa Ada yang kayak gitu. melanjutkan gitu? Ada yang kayak gitu, tapi ada yang gagal, ada yang berhasil. Oh, oke. Karena Jadi ada passion contoh, juga ya? iya karena passion juga tergantung kan kadang orang tua ada yang memang coba mau ngarahin anaknya ke jalur sepak bola, tapi ada yang nggak jadi juga gitu. Iya. Ya maksudnya nggak bisa ngikutin jejak karir ya seperti bapaknya yang akhirnya milih setelah mandek mungkin karirnya akhirnya pilih jalur lain. Jadi kayak gitu. Jadi memang proses naturalisasi ini berjalan adalah untuk bisa mengejar lebih cepat secara prestasi. Tapi yang diharapkan sekarang adalah soal pembinaan di kompetisi lokalnya juga tidak dilupain di pemain muda oleh PSSI. Jadi itu yang diharapkan. Jadi secara naturalisasi tetap berjalan, tapi pembinaan di dalam negerinya juga tetap berjalan. Jadi nanti tetap melahirkan generasi-generasi yang memang kuat dan bagus. Gitu secara fondasi kuat. Gitu loh. Makanya banyak klub-klub bola kan. Ada sih memang dari sekarang itu dari wilayah barat sampai wilayah timur tuh ada semua di kompetisi kasta teratas. Itulah, tapi memang nggak setiap provinsi itu ada klubnya di level teratas. Kebanyakan sekarang itu klub kalau aku nggak salah itu di Jawa Timur. Jawa Timur yang paling banyak. Iya, klub Jawa Timur lumayan banyak. Di kasta teratas karena memang Jawa Timur sepak bolanya pembinaannya juga lumayan bagus. Tapi yang pasti memang sekarang kita harapin timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Amin. Karena itu yang sebagai aku yang udah ngikutin timnas lama Iya, gitu. udah lama ya. Iya, berharap banget itu adalah salah satu harapan tertinggi kita nonton timnas kita di Piala Dunia. Entah gimana pun caranya ya, mau dari pemain naturalisasi kek ataupun bukan kek ya. Masuk lah ya. Iya, mau gonta-ganti pelatih. Misalnya yang sekarang kan banyak tuh pro kontra tuh. Dari Sintayong diganti ke Patrick Kluivert. Iya. Iya, tapi intinya adalah sekarang kalau misalkan lolos Piala Dunia, ya kita sebagai pecinta timnas happy. Iya, benar. Itu aja sih. Dan kamu siap-siap kalau aku nanti ke Amerika dan Kanada ya. Iya, amin. Semoga aku bisa ikut. Iya. Semoga setelah konten ini kita mau nonton bola bareng di Amerika dan Ya Kanada. Allah, doain ya guys. Doain. Komen. Oke, mungkin ini dulu ya. Ya. Jangan lupa nanti ikutin terus karena mungkin kalau rame gue bakal bikin konten terus sama bini gue. Oke, tetap di subscribe dan komen. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like-nya. Ya. Bye-bye. Assalamualaikum.